kapal perang Spanyol yang dikirim Perdana Menteri Pedro Sanchez untuk mengawal armada Global Sumut Flotilla dilaporkan membawa 2 meriam yang justru diproduksi oleh perusahaan Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan memilih jalur penerbangan memutar melalui Selat Gibraltar menuju New York guna menghindari risiko penangkapan atas surat perintah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang bisa dieksekusi jika melintasi sejumlah negara Eropa. Militer Spanyol mengirim kapal perang untuk mengawal armada Global Sumut Flotilla ke Gaza. Namun kapal perang yang dikirim tersebut membawa 2 meriam yang ironisnya diproduksi oleh perusahaan Israel. Israel memperingatkan pemerintah bahwa mereka tidak akan mengizinkan kapal Furor, kapal perang Spanyol, memasuki zona pertempuran aktif. Kementerian Pertahanan terpaksa mengganti BAM ini dengan Cartagena dalam latihan penyelamatan internasional. Kapal aksi maritim atau BAM Angkatan Laut Spanyol Furor yang dikirim untuk mengawal armada ke Gaza dalam kampanyenya melawan Israel dilengkapi tepat 2 meriam otomatis yang diproduksi oleh perusahaan Israel. Secara khusus, meriam MK38 25 mm diproduksi oleh perusahaan Inggris BAE Systems dan Rafael Advanced Defense System. Yang merupakan perusahaan Israel yang mengembangkan dan memproduksi teknologi militer skala besar untuk pasukan pertahanan Israel. Pengiriman kapal perang Spanyol yang membawa material Israel ini terjadi di tengah embargo yang diberlakukan oleh pemerintah Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Terhadap penjualan senjata ke Israel bersamaan dengan larangan impor produk dari pemukiman ilegal di wilayah Palestina. אנחנו מעמיקים את התמרון בפאתי העיר עזה ובתוך העיר עזה. אנחנו מחסלים מחבלי נוח'בה שנטלו חלק משמעותי. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memilih jalur penerbangan yang lebih panjang dan tidak lazim saat terbang menuju New York, Amerika Serikat, Kamis 25 September. Netanyahu terbang ke New York untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.
Menurut laporan AFP, langkah itu diambil untuk menghindari kemungkinan penangkapan terkait surat perintah yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat Netanyahu tidak melintasi sejumlah negara Eropa, meski otoritas Prancis disebut telah memberikan izin penggunaan wilayah udaranya. Alih-alih menempuh jalur langsung, pesawat Netanyahu terlihat melewati Yunani dan Italia, kemudian berbelok ke arah selatan melalui Selat Gibraltar sebelum menyeberangi Samudra Atlantik. Manuver ini terjadi di tengah ketegangan diplomatik di mana Prancis, Inggris, dan Portugal baru mengumumkan pengakuan atas negara Palestina. Sebelumnya, Irlandia dan Spanyol telah melakukan langkah serupa pada Mei lalu. Media lokal Israel melaporkan pengalihan rute tersebut juga bertujuan menghindari wilayah udara negara-negara penandatanganan Statuta Roma. Jika pesawat terpaksa mendarat darurat, negara-negara itu berpotensi mengeksekusi surat perintah ICC. Surat perintah itu sendiri diterbitkan pada November tahun lalu, ditujukan kepada Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dalam operasi militer di Gaza. Netanyahu dijadwalkan berpidato di forum PBB pada Jumat 26 September dan akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pekan depan. Militer Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah target militer terkait Houthi di Sanaa, Yaman pada Kamis 25 September. Langkah ini diambil sehari setelah Houthi mengklaim serangan pesawat tak berawak yang menghantam sebuah hotel di kota resor Eilat, Israel. Kantor pers pemerintah Israel merilis gambar Perdana Menteri Israel di pesawat Wing of Zion memerintahkan operasi tersebut dalam perjalanan ke New York. Target serangan mencakup markas besar kendali staf umum Houthi, kompleks keamanan, intelijen, serta beberapa kamp militer. Serangan ini menambahkan rangkaian serangan dan balasan antara Israel dan Houthi yang sudah berlangsung lebih dari setahun sebagai imbas konflik Gaza. Warga Yaman melaporkan bahwa serangan Israel mengarah ke wilayah selatan dan barat Sanaa.
Menariknya, serangan terjadi bersamaan dengan siaran pidato terekam pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi. Sehari sebelumnya, serangan drone Houthi terhadap hotel di Eilat melukai sedikitnya 20 orang. Serangan udara Israel pada Selasa 23 September menghancurkan rumah sakit penting milik Badan Amal Medis Palestina di jalur Gaza Timur. Pusat medis 6 lantai milik Masyarakat Bantuan Medis Palestina merupakan salah satu dari sedikit klinik asli yang tersisa di Gaza. Klinik ini menyediakan layanan kesehatan bagi 700 hingga 1.000 pasien setiap hari, termasuk perawatan primer, kesehatan perempuan, kesehatan mental, serta perawatan trauma, dan menjadi rumah bagi laboratorium medis terbesar di Gaza. Dalam 3 minggu terakhir, 3 klinik PMRS lainnya telah diserang atau rusak parah, makin memperburuk layanan kesehatan di Gaza. Direktur Lembaga Bantuan Medis Palestina Mohamed Abu Afes menyatakan, serangan terakhir telah menghancurkan semua pusat medis tetap di kota Gaza, menghentikan total layanan kesehatan, sementara pengeboman memaksa separuh penduduk lingkungan mengungsi. Situasi kemanusiaan di jalur Gaza terus memburuk dengan warga tidak memiliki akses terhadap perawatan atau rasa aman. Menurut Otoritas Kesehatan Gaza pada Kamis 25 September, jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 65.502 orang. Dengan 167.376 lainnya terluka sejak konflik Palestina-Israel pecah pada Oktober 2023.
otoritas Slovenia mengambil sikap tegas terhadap Israel yang terus menyerang wilayah Gaza, Palestina. Pemerintah Slovenia bahkan menetapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai persona non grata dan melarangnya memasuki wilayah negara itu. Keputusan Slovenia menyatakan Netanyahu demikian diumumkan usai sidang kabinet. Diketahui persona non grata adalah istilah dalam diplomasi yang berarti orang yang tidak diinginkan. Biasanya digunakan oleh suatu negara untuk menyatakan bahwa seorang diplomat asing tidak lagi diterima dan harus meninggalkan negara tersebut. Sekretaris Negara Slovenia Neva Grasic mengatakan pemerintahnya telah mengambil tindakan tegas terhadap Netanyahu karena menurut Mahkamah Internasional ia melakukan kejahatan perang di Gaza. Menurutnya keputusan itu tidak ditujukan kepada rakyat Israel, melainkan sebagai pesan tegas kepada pemerintah Israel agar menghormati hukum serta putusan pengadilan internasional. Al Jazeera melaporkan, Mahkamah Internasional pada Juli tahun 2024 menyatakan sejumlah kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum humaniter dan HAM. Komisi Investigasi Independen Dewan HAM PBB bahkan menyimpulkan tindakan Israel di Gaza sebagai genosida dalam laporan 16 September 2025. Slovenia diketahui berulang kali menyerukan gencatan senjata di Gaza dan terus meningkatkan pengiriman bantuan ke Gaza. Slovenia merupakan anggota Uni Eropa juga telah melarang impor barang yang diproduksi di wilayah Palestina yang diduduki. Selain itu, pemerintah menyetujui sumbangan sekitar 21 miliar rupiah untuk mendukung keberlangsungan otoritas Palestina. Anadolu Agency melaporkan dana ini merupakan bagian dari inisiatif bersama Prancis, Spanyol, Norwegia, dan Arab Saudi untuk memperkuat stabilitas Palestina. Dengan langkah ini, Slovenia menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional, nilai-nilai hak asasi manusia bagi Palestina. Rekaman yang disiarkan TV Al Masirah yang dikelola Houthi menunjukkan kerusakan parah di lingkungan pemukiman Sana setelah serangan udara Israel pada Kamis 25 September.
Serangan tersebut menghantam kawasan padat penduduk Al-Rakas, menghancurkan bangunan dan membuat warga berjuang untuk memulihkan diri. Video dari lokasi memperlihatkan bangunan hancur, jalanan dipenuhi puing-puing, serta petugas tanggap darurat yang mencari dan mengevakuasi korban luka dengan tandu. Kerusakan struktural meluas hingga rumah dan toko, sementara buah-buahan berserakan di luar toko yang rusak dan bagian dalam apartemen ikut hancur. Di rumah sakit, petugas medis terlihat merawat warga yang terluka akibat serangan. Lokasi dan tanggal kejadian berhasil dikonfirmasi oleh Reuters melalui fasad bangunan, struktur dan tata letak jalan, serta laporan-laporan yang bekerja sama dengan pihak terkait. Seorang warga setempat mengancam serangan tersebut, mengatakan serangan menargetkan lingkungan pemukiman dan menakuti perempuan serta anak-anak. Warga itu menegaskan bahwa tindakan ini justru membuat mereka lebih kuat dan bersumpah akan melawan dengan menyasar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء لتنفيذ Humanitarian aid must flow unhindered. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan pidato secara virtual di hadapan sidang Majelis Umum PBB. Dalam pernyataannya, Abbas mengecam keras serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Dalam pidatonya Kamis 25 September, Abbas mengatakan meski rakyatnya menderita, pihaknya menolak tindakan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Ia menyebut aksi Hamas itu menargetkan warga sipil Israel serta melakukan penyanderaan. Menurut Abbas, tindakan tersebut tidak mencerminkan aspirasi bangsa Palestina serta tak mewakili perjuangan demi kebebasan dan kemerdekaan. Abbas menegaskan kembali posisi Palestina bahwa jalur Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Palestina. Dan Otoritas Nasional Palestina siap mengambil tanggung jawab penuh atas pemerintahan serta keamanan di wilayah itu. Dalam pidatonya, ia juga menolak keikutsertaan Hamas dalam pemerintahan mendatang. Presiden Abbas menekankan bahwa kelompok bersenjata, termasuk Hamas dan faksi lainnya, harus menyerahkan senjata mereka kepada otoritas Palestina, dengan alasan untuk membangun negara dengan satu hukum dan satu pasukan keamanan yang sah. Ia menutup pidatonya dengan nada emosional, menyinggung penderitaan rakyat Palestina dengan menuturkan bahwa luka yang dirasakan akibat musibah yang menimpa sangat besar. Aid must flow unhindered. All illegal international laws and the values of our shared humanity. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء لتنفيذ Humanitarian aid must flow unhindered. All illegal international laws and the values of our shared humanity. مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع
ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع What's going on in Gaza is absolutely unbearable. We had a week ago, last week, the Commission of Inquiry, which came to its conclusion describing it as a genocide. It added, in fact, its conclusion to many other, I would say, scholars or NGOs, including Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyebut kondisi di Gaza sebagai neraka dalam segala kemungkinannya. Sebuah komisi penyelidikan menyimpulkan bahwa konflik di Gaza merupakan tindakan genosida yang disengaja. Laporan menyebut Israel secara sengaja menghancurkan infrastruktur dan memindahkan warga Gaza untuk menciptakan kondisi yang memusnahkan. Warga Gaza lebih memilih mati dengan layak daripada terus menderita dengan angka amputasi dan kematian anak-anak yang sangat tinggi. Ribuan ton makanan tertahan di luar Gaza, menciptakan krisis kelaparan yang disengaja. Lazzarini mengkritik Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat dan Israel karena dianggap lebih mendukung tujuan politik dan militer. Lebih dari 370 staf UNRWA tewas sementara banyak lainnya kelaparan, kehilangan keluarga bahkan pingsan karena tidak makan. Lazzarini mendesak Perdana Menteri Israel untuk akhiri neraka ini, menegaskan kelaparan buatan manusia hanya bisa diakhiri lewat keputusan politik. Spanyol pada Kamis 25 September mengerahkan kapal angkatan lautnya Furor dari pelabuhan Cartagena untuk bergabung dengan Italia dalam membantu Global Summit Flotilla, sebuah inisiatif warga sipil yang bertujuan mengirimkan bantuan ke Gaza. Armada tersebut terdiri dari sekitar 50 kapal sipil yang berupaya menerobos blokade laut Israel. Sejumlah pengacara, anggota parlemen hingga aktivis termasuk Greta Thunberg ikut serta dalam misi ini. Italia lebih dahulu mengirimkan fregat pada Rabu 24 September, beberapa jam setelah armada GSP melaporkan serangan drone. Pesawat tabrak tersebut menjatuhkan granat kejut dan bubuk gatal ke arah kapal-kapal mereka saat berada di perairan internasional sekitar 30 mil laut dari Pulau Gavdos, Yunani. Meski tidak menimbulkan korban, sejumlah kapal mengalami kerusakan. Upaya untuk mematahkan blokade laut Gaza sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, namun sebelumnya selalu dihentikan secara paksa oleh militer Israel. Keterlibatan langsung Angkatan Laut Spanyol dan Italia kali ini menunjukkan meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi kemanusiaan di Gaza.